Halo teman-teman, apa kabar? Sudah siap mengikuti ibadah anak hari ini? Udah gak sabar kan? Kalau begitu, ayo kita mulai. Shalom adik-adik di rumah, kita ketemu lagi di ibadah anak Gereja Kristus Jawaban. Adik-adik di rumah udah siap kan memuji nama Tuhan? Kak Yulia, kenapa aku mukanya sedih gitu? Kak Yulia sedih. Tadi masak untuk pelanggan. Mereka nggak suka masakannya Kak Yulia. Kak Yulia malu tuh. Aduh, gimana ya? Sedih sekali loh. Jadi gitu, ya udah Kak Yulia sekarang jangan sedih lagi. Mungkin waktu itu bumbunya nggak pas. Nah sekarang saatnya kita mulai ibadah Kak. Adik-adik di rumah sudah nunggu nih untuk kita mulai. Iya, sekarang mau ibadah anak ya Kak. Kak Yulia mau semangat untuk memuji Tuhan. Supaya Kak Yulia bisa semangat lagi untuk memasak. Nah gitu dong Kak, adik-adik di rumah juga semangat kan untuk memuji nama Tuhan. Musik! Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi.
Risa, setelah Kak Yulia memuji Tuhan, sudah nggak sedih lagi. Kak Yulia mau coba resep-resep yang baru supaya masakannya Kak Yulia enak, asik. Bagus Kak Yulia, nanti Kak Risa coba ya. Oke. Nah, adik-adik di rumah juga sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ayo sikap berdoanya, lipat tangan dan tutup mata. Kak Risa pimpin dalam doa ya. Terima kasih ya Bapak, mengucap syukur untuk kasih-Mu, mengucap syukur kami boleh sehat sampai saat ini, kami boleh beribadah ya Bapak walaupun secara online. Biarlah ya Tuhan Kau tetap memberkati kami, memberkati pikiran, perkataan, perbuatan kami tetap benar di hadapan Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau memberkati Kak Andrew yang akan membawakan sebagian daripada firman-Mu. Biar apa yang dia sampaikan berkenan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah anak-anak-Mu di rumah yang mendengarkan juga dapat melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Bila masih ada kuasa kegelapan yang mengganggu, kami panggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, ikat hancur, usirkan ya Bapak. Mengundang kuat kuasa Roh-Mu saja hadir di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapak, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang adik-adik duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Andrew. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Kakak Andrew Paul Ganteng. Firman Tuhan kali ini adalah Yerobeam menjadi Raja Israel. Kisah ini ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 11, 12, dan 13. Penasaran kan adik-adik? Pertama-tama simak videonya. Raja Salomo jatuh cinta pada banyak perempuan asing. Ia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Akhirnya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tuhan sangat marah dan sebagai hukumannya, Tuhan akan mengoyakkan kerajaan Israel menjadi dua dan memberikan separuhnya kepada orang lain. Tuhan membangkitkan lawan-lawan Salomo dari bangsa-bangsa di sekelilingnya. Tuhan juga membangkitkan Yerobeam bin Nebat, seorang pegawai Salomo yang akan menerima separuh kerajaan, sesuai nubuat Nabi Ahiya. Akhirnya Salomo mati setelah memerintah selama 40 tahun. Anak Salomo yang bernama Rehabeam menjadi raja menggantikan Salomo. Setelah Rehabeam dinobatkan menjadi raja, ia menolak meringankan beban pekerjaan rakyat, sehingga 10 suku Israel yang dipimpin Yerobeam memisahkan diri. Hal ini memang sudah diatur Tuhan karena dosa Salomo. Akhirnya Israel terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama, kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam, terdiri dari dua suku, Yehuda dan Benyamin, ditambah dengan orang Lewi dan para imam yang disingkirkan oleh Yerobeam. Yang kedua, kerajaan Israel dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat, terdiri dari 10 suku Israel sisanya. Yerobeam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia membuat berhala lembu emas, tempat ibadah sendiri, tata ibadah sendiri, hari raya sendiri, dan mengangkat imam sendiri. Tuhan memerintahkan abdi Allah dari Yehuda untuk memperingatkan Yerobeam, tetapi Yerobeam tetap menolak untuk bertobat. Bagaimana adik-adik? Bagus kan videonya? Jadi gini adik-adik, salah satu dosa di dalam Alkitab adalah penyembahan berhala. Si Raja Salomo ini, dia semakin tua, bukannya tambah benar di hadapan Tuhan kelakuannya, namun dia semakin lama semakin jahat karena dia terseret ke dalam penyembahan berhala oleh istri-istrinya yang berjumlah 700 dan gundik-gundiknya yang berjumlah 300. Bahalnya itu ada macam-macam, adik-adik, ada Baal, Asyera, Molok, dan lain semacamnya. Tuhan ini jadi tambah kesel. Kok Salomo tambah begini kelakuannya? Jadi Tuhan membangkitkan banyak musuh untuk Salomo. Dan satu lagi, Salomo itu mempunyai seorang pekerja yang di bawahnya dia bernama Yerobeam bin Nebat. Si Yerobeam ini, dia itu memimpin para pekerja yang membangun istana Salomo dan bangunan-bangunan lain di Israel. Suatu saat si Yerobeam ini sedang jalan-jalan di luar kota Yerusalem. Dia bertemu dengan seorang nabi
bernama Nabi Ahia. Dia lihat, hah? Ada apa Pak? Si Nabi Ahia tuh tiba-tiba gini adik-adik. Dia merobek jubahnya menjadi 10 bagian. Terus dikasih ke Yerobeam. Si Yerobeam gini, ada apa ini Pak? Si Nabi Ahia bilang, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan Salomo dan memberikan 10 bani kepadamu. Si Yerobeam, jadi raja. Setelah si Yerobeam memproses semuanya itu, dia sangat senang adik-adik. Namun dia sepanjang hidupnya berbuat 2 kesalahan. Kesalahan pertama adalah dia tidak sabar menunggu janji Tuhan dan menjadi sombong. Si Nabi Ahia itu jelas-jelas bilang adik-adik, kalau Yerobeam akan mendapatkan 10 bani Israel untuk diperintah olehnya setelah Salomonya tuh meninggal. Namun si Yerobeam ini karena dia menjadi sombong, karena dia pikir akan menjadi raja, dia malah melakukan pemberontakan terhadap Salomo. Jadinya si Salomo ini memerintahkan Yerobeam untuk dibunuh, sehingga Yerobeam mau nggak mau harus melarikan diri ke Mesir. Nah, kepergiannya ke Mesir itu juga tidak diperintahkan oleh Tuhan. Dan di sana dia melihat penyembahan berhala. Si Yerobeam ini lama-lama mulai lupa akan Tuhan. Namun dia tidak pernah lupa janji Allah bahwa suatu saat dia akan menjadi raja atas 10 bani Israel. Dan ternyata benar adik-adik. Setelah Salomo meninggal, anaknya si Rehabeam menjadi raja. Si Yerobeam dan 10 perwakilan 10 bani Israel mendatangi di si Rehabeam ini. Ayahmu itu telah memberikan tanggungan yang berat kepada kami. Tolong ringankanlah, biar kami setia padamu. Si Rehabeam itu masih mikir, ya wes dah, lo semua pada balik dulu sana. Aku pikirkan dulu ya, nanti kembali lagi dalam waktu 3 hari. Setelah itu si Rehabeam minta nasihat dari yang tua-tua. Gimana menurut kalian ini? Yang tua-tuanya bilang, jawablah mereka dengan baik, maka mereka akan setia padamu seumur hidupmu. Namun si Rehabeam ini tidak mau adik-adik, dia tidak puas dengan jawabannya, dengan jawaban para tua-tua itu. Jadinya dia malah meminta nasihat dari orang-orang yang sebaya dengannya. Mereka malah nasihatnya gini, kelingkingmu tuh ya lebih besar daripada punggung ayahmu. Kamu harus menjawab mereka dengan sangat keras. Dan jadilah setelah Yerobeam dan 10 bani Israel itu pergi ke Rehabeam, si Rehabeam tuh ngomongnya gini, ayahku memberikan tanggungan yang berat kepadamu, tetapi aku akan menghajar kamu dengan lebih berat lagi. Aku akan menghajar kamu lebih berat daripada ayahku menghajar kamu. Jadinya malahlah Yerobeam dan perwakilan 10 bani Israel ini, ya sudah, kami udah gak mau ikut sama kamu lagi. Uruslah sekarang kerajaanmu sendiri, hai keluarga Daud. Jadinya si Rehabeam ini hanya memerintah atas Yehuda dan Benyamin. Namun si Rehabeam ini masih mau mencoba untuk membujuk 10 bani Israel itu. Dan si Yerobeam, dia mengutus bawahannya bernama Adoram yang merupakan kepala Rodi untuk membujuk mereka. Namun ternyata dilaporkan Adoram itu dilontari batu sampai mati ya adik-adik. Tiak. Si Rehabeam ini malah dia mengumpulkan banyak teruna dari Yehuda dan Benyamin untuk memerangi 10 bani tersebut. Namun saat mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mereka ditahan oleh Nabi Allah yang bernama Semaya. No, tidak. You tidak boleh menyerang 10 bani tersebut. Karena Tuhan sudah memerintahkan bahwa kerajaan ini akan terpecah. Kerajaannya akan terpecah karena dosanya ayahmu Salomo. Jadi kamu tidak boleh memerangi 10 bani Israel tersebut. Terus si Rehabeam ini akhirnya patuh adik-adik. Karena dia seorang nabi, jadi dia dituruti. Jadilah si Rehabeam itu kerajaan atas 10 bani Israel. Sedangkan Rehabeam ini cuma menjadi raja atas Yehuda dan Benyamin. Dan di sinilah kesalahan kedua Yerobeam.
Dia pada saat menjadi raja berpikir, tunggu sebentar. Kalau orang-orang ini memberikan persembahan kepada Tuhan di Yerusalem, nanti kan mereka balik ke Rehabeam dong. Terus aku gimana? Jadinya dia teringat pada yang dia lihat di Mesir. Dia membuat 2 patung berupa lembu emas. Ditaruh di kota Dan dan di Betel. Yerobeam bilang, kalian tidak usah lagi ke Yerusalem menyembah Tuhan. Ini loh Allah kalian, lembu-lembu emas ini. Kalian melakukan ibadah di sini saja. Padahal Yerobeam tahu itu jelas-jelas berhala. Dan itu juga merupakan dosa di mata Tuhan. Karena Yerobeam ini, semua suku-suku Israel yang ikut dengan dia tuh juga ikut menyembah lembu emas. Jadinya mereka juga berdosa dengan meninggalkan Tuhan. Gara-gara si Yerobeam ini adik-adik. Dia mengangkat imam sendiri, membuat kebaktian sendiri, membuat korban bakaran sendiri. Jadinya dia ini sudah mulai melupakan Tuhan adik-adik. Dia menyembahnya malah berhala. Pada saat dia melakukan kebaktian, ada seorang nabi dari Yehuda bilang, dengan ini baik-baik, sesungguhnya dari keluarga Daud akan lahir seorang anak yang bernama Yosia. Dia akan membakar imam-imammu di atas mezbahmu. Dan ingat baik-baik, mezbah ini akan hancur menjadi abu. Terus Yerobeam, wah keterlaluan kamu, tangkap dia. Namun pada saat si Yerobeam gitu, tangannya kejang-kejang. Ada apa ini? Ada apa ini? Terus mezbahnya itu hancur adik-adik menjadi abu. Terus Yerobeam mohon, ampunilah belas aku, kasih belas kasih, tanganku kejang-kejang. Terus si nabinya doakan sembuh tangannya dia. Namun sayang adik-adik, bahkan sampai akhir hidupnya dia tidak pernah bertobat. Malah dia semakin giat menyembah berhala adik-adik. Dan adik-adik tahu, akibatnya tidak main-main. Gara-gara si Yerobeam ini, 18 raja Israel berikutnya juga menyembah berhala adik-adik. Dan itu menyebabkan pada saat Israel ini raja terakhirnya mereka diserang oleh kerajaan Asyur. Dan akhirnya mereka dibawa sebagai tawanan. Dan hancurlah kerajaan Israel gara-gara dosa dari Yerobeam bin Nebat itu. Jadi begini adik-adik, ada 2 hal penting dalam cerita ini. Yang pertama, adik-adik harus sabar menunggu janji Tuhan. Dan jangan sampai adik-adik itu menjadi sombong gara-gara janji Tuhan tersebut. Kayak si Yerobeam ini, dia tuh tidak sabar menunggu janji Tuhan. Dia tidak mau menunggu Salomo itu mati. Dia maunya tuh dia langsung menjadi raja. Jadi dia juga jadi sombong hati karena dia merasa akan menjadi raja. Sehingga dia malah lari ke Mesir, dan di Mesir itu dia melihat orang menyembah berhala. Dan itu menjadi inspirasinya untuk membuat orang Israel berdosa. Dan juga ke-18 raja Israel berikutnya. Yang kedua adalah jangan menyembah berhala lain dalam bentuk apapun. Misalnya adik-adik terlalu sibuk melakukan hal-hal lain, misalnya main dan lain semacamnya, bahkan sampai lupa untuk membaca saat teduh, bahkan adik-adik sampai lupa melakukan ibadah online sekolah minggu. Itu nggak baik adik-adik. Kalau adik-adik kayak begitu, nanti kayak si Yerobeam dan 18 raja Israel itu, lama-lama Tuhan kehilangan kesabaran, kasih Tuhan hilang dari mereka sehingga mereka dihancurkan oleh Asyur. Adik-adik gak mau kan kasih Tuhan perlahan-lahan hilang dari kehidupan adik-adik? Karena itu ingat 2 hal ini. Yang pertama, sabar menunggu janji Tuhan. Dan jangan sampai jadi sombong karena janjinya tersebut. Yang kedua, jangan menyembah Allah lain atau berhala dalam bentuk apapun. Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Sampai jumpa lain waktu. Kak Yulia, keren ya, kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan itu sayang dan peduli sama kita kalau kita taat pada perintahnya. Iya Kak Risa, hanya Tuhan Allah yang patut kita sembah dan muliakan. Kita belajar taat supaya banyak hal-hal yang baik dalam kehidupan kita yang akan kita lihat. Amin. Nah, sekarang waktunya kita belajar ayat hafalan, Kak. Ayo, Kak Andrew mana ya?
Kayaknya Kak Andrew ada di sana deh, Kak. Ayo kita ke sana dulu. Ayo, Kak. Halo Kak Andrew. Halo Kak Yulia. Kak Andrew, ayat hafalan kita kali ini ada di mana? Ayat hafalan kali ini diambil dari Keluaran 20 ayat 3. Kita belajar sama-sama yuk. Adik-adik di rumah, ikuti kami semua. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita ulangi sekali lagi yuk. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Gimana teman-teman? Udah bisa kan ayat hafalannya? Sekarang saatnya kreativitas. Kreativitas kali ini teman-teman mengirim foto teman-teman bersama makanan kesukaan teman-teman. Dikirim ke guru kelas masing-masing paling lambat hari Senin jam 5 sore. Sekarang saatnya kita menyaksikan foto-foto dan video keseruan ibadah minggu lalu. Silakan. Wah, keren ya Kak, video dan foto yang dikirim oleh teman-teman di rumah. Tetap rajin beribadah dan berkreativitas ya. Pastinya David. Sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik. Kita akhiri dengan baik, yaitu dengan doa. Ayo sikap berdoanya, Kak Endu pimpin doa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menemani kami selama ibadah sekolah minggu kali ini. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah kiranya semua orang yang terlibat dalam ibadah sekolah minggu ini, serta anak-anak, agar mereka dilindungi dari segala yang jahat dan bentuk apapun. Sekiranya kuasa jahat masih mau mengganggu ya Tuhan, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu akan melindungi kami semua. Dan kami berdoa ya Tuhan agar wabah COVID beserta wabah-wabah yang lain ya Tuhan agar hilang
sehingga kami bisa bebas dari penyakit-penyakit tersebut dan tidak lagi takut terhadap penyakit-penyakit tersebut. Dan kiranya agar kami juga terlindung dari segala bentuk kejahatan yang semakin lama semakin merajalela di Indonesia. Kiranya agar kami juga ingat ya Tuhan, bahwa kami tidak boleh sombong karena janji yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami harus ingat bahwa kami harus juga sabar dalam menunggu janji-Mu. Dan kami juga harus ingat agar kami tidak menyembah Allah lain dalam bentuk apapun, karena Engkau adalah Allah kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu minggu depan ya adik-adik. Bye-bye. Bye-bye.